Iran sama Israel masih lanjut perang, dan itu menjadi salah satu pemicu kenapa kita masih stuck dalam sideways. Meskipun ya kita sudah tembus resistance 6.000, itu tidak terlalu mengkonfirmasikan akan lanjut ke 6.500 atau 6.700. Itu itu menjadi salah satu hal yang kita harus menjadi aware of as we. Anda kembali menyaksikan Nusantara Business Hour dan kita jelas segmen Market Lock. Kita akan bersama-sama memantau posisi IHSG di 1 menit jelang penutupan di sesi kedua dan berikut datanya untuk Anda. Tidak bergerak dari 5 menit sebelumnya, saat ini telah berganti datanya pemirsa di closing. Saat ini sesi kedua terjadi penguatan sangat tipis 0,04%, namun masih di level 6 ribuan 6.041. Langsung saja kami akan membahasnya bersama dengan Eza Ridho Ibnu Tama, Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia. Ya, Mas Eza, melihat posisi IHSG di penutupan sesi kedua, seperti apa tanggapan Anda? Apakah memang kita sudah mengalami rebound yang cukup optimistis atau sebetulnya kita masih akan mengalami penurunan IHSG setidaknya sampai ke 5.800? Berdasarkan diskusi saya dengan sejumlah analis sebelum mengatakan setidaknya ini bukan menjadi momen penguatan yang terbilang fix. Bagaimana pandangan Anda? Saya setuju dengan rekan-rekan saya sepertinya. Ini tidak rebound yang fix, soalnya kita cuma melihat ya ini penaikan tidak terlalu signifikan, cuma 0,16%. Meskipun kita sudah melihat S&P pertahanin ratingnya sovereign bond kita di triple B, dan kita juga lihat foresight-nya mereka atau economic conditions-nya di dalam negeri menurut S&P adalah netral untuk sementara. Cuman in terms of equity side, kita masih harus menunggu buat MSCI di November. Itu menjadi salah satu fokus untuk tahun ini. Itu juga menjadi cerita yang terbesar untuk tahun ini buat equities as well. On the other hand, kita juga melihat Iran sama Israel masih lanjut perang, dan itu menjadi salah satu pemicu kenapa kita masih stuck dalam sideways. Meskipun ya kita sudah tembus resistance 6.000, itu tidak terlalu mengkonfirmasikan akan lanjut ke 6.500 atau 6.700. Itu menjadi salah satu hal yang kita harus menjadi aware of as we move forward into the second semester. Soalnya kalau kita lihat saat ini, transaksi masih sangat kering di Bursa Efek. Baik, Mas Eza, kalau kita melihat sebetulnya secara sentimen, baik sentimen domestik ataupun juga sentimen mancanegara, kalau kita perhatikan lebih dalam untuk sentimen mancanegara, kita melihat ada inflasi Amerika Serikat yang baru saja dirilis di bawah perkiraan pasar. Tak hanya itu juga ada statement dari The Fed sendiri dengan juga cita-citanya terkait dengan inflasi Amerika Serikat dan juga rekor dari surplus perdagangan China. Seberapa besar sentimen-sentimen ini, apa sentimen terkuat yang menggerakkan pasar saham domestik kali ini? Ya, terutama komennya The Fed, meskipun mereka melihat inflasi itu di bawah perkiraannya mereka, itu masih di atas targetnya mereka untuk tahun ini, ya di sekitar 3 sampai 3,5%, and itu di atas target jangka panjangnya mereka yaitu 2%. Jadi in the next 2 years. So I think that Kevin Walsh saat ini masih melihat kondisi ekonomi Amerika
tidak layak untuk memberikan easy money, which is basically ya untuk turunin suku bunga. Orang-orang mikir karena Presiden Trump memberikan banyak kritisisme dengan predecessornya Kevin Warsh, yaitu Jerome Powell, untuk naikin suku bunganya The Fed terlalu lama. Kevin Warsh akan langsung turunin suku bunganya The Fed in his first FOMC meeting. Tapi itu nggak terjadi. Kevin Warsh masih milih untuk pertahanin suku bunga The Fed di FOMC meeting beliau yang pertama, dan sepertinya dia juga memberikan indikasi bahwa suku bunga The Fed akan dipertahanin sampai akhir tahun atau sampai Iran sama Israel sudah memberikan lebih clear signal buat perang di Selat Hormuz akan selesai dan akan Baik. damai lebih cepat. Baik, Mas Reza, kalau kita melihat sebetulnya dari sisi sentimen domestik, sebetulnya kan Bursa Efek Indonesia ini mengatakan akan kembali menambah daftar saham dengan high shareholding concentration. Apakah kebijakan tersebut akan membuat investor kembali percaya diri atau justru lebih selektif? Dan ini menjadi pertanyaan pamungkas sebetulnya. Kalau kita melihat harga minyak kan kembali meningkat di 80-an dolar per barrel. Dengan kata lain, saham-saham mana saja, sektor mana saja yang patut kita perhatikan juga ke depannya? Nah, itu adalah dua pertanyaan yang beda. Yang pertama saya akan jawabin, untuk high stock concentration label yang baru, itu akan membuat lebih banyak institusi menghindarin saham-saham tersebut. Soalnya high stock concentration dan mereka institusi-institusi juga susah untuk dibeliin. I believe itu majority buat MSCI. Soalnya MSCI akan tahu dan akan taruhin di kalkulasinya mereka untuk hindarin saham-saham tersebut. Jadi itu akan menolongin institusi foreign untuk menghindari, dan itu akan menjadi salah satu patokan untuk bandar-bandar untuk menghindari juga buat emiten-emiten yang mereka pegang. Jadi in the long term, kalau bandarnya itu pintar, mereka bisa liatin kriterianya dan bisa mencoba untuk emitennya keluar dari kriteria HSC tersebut yang terbaru. Mungkin itu aja yang long term effects. Jadi it's not going to change anything for the medium to long term, but for the short term akan lihat banyak liquidity flow outward dari emiten-emiten tersebut. Nah, harga minyak naik akan memberikan oportunitas buat saham-saham di industri migas seperti Pegas, seperti Medco. Tapi untuk saat ini kita sudah melihat meskipun Iran-Israel perang lanjut, it's not in the same intensity as it was di awal tahun. Soalnya harga minyak sudah mulai stabil. Baik, terima kasih atas jawaban Anda dan terima kasih sekali lagi telah bergabung bersama kami Eza Ridho Ibnu Tama. Sehat dan sukses selalu. Dan pemirsa, informasi tadi menutup Nusantara Business Hour. Bisnis bukan sekedar tentang keuntungan, tetapi juga membangun nilai, menciptakan dampak dan bertumbuh bersama menuju masa depan yang lebih baik. Saya Rian Antono.